Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang perspektif konservasi bagi masyarakat. Anggota kelompok kami yaitu Sirwan Masruhudi, Melina Andriani, dan Trislina Handayani. Yang pertama yaitu jurnal tentang konservasi dan manfaat masyarakat dari pengelolaan terumbu karang tradisional di Pulau Ahus, Papua Nugini. Ahus merupakan suatu pulau yang terdapat di Papua Nugini dengan potensi ekosistem terumbu karang yang melimpah. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi beberapa proses sosial yang dapat mempengaruhi penutupan karang tradisional dan untuk menentukan apakah praktik-praktik ini memiliki manfaat konservasi untuk ekosistem terumbu karang. Penelitian ini dilakukan dengan mensurvei 51 dari 105 rumah tangga. Selain itu, mewawancarai informan kunci, mencatat sejarah lisan, dan berpartisipasi dalam kegiatan penggunaan sumber daya untuk memverifikasi keakuratan tanggapan survei rumah tangga, dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks penggunaan dan pengelolaan sumber daya pesisir. Penduduk Pulau Ahus sangat bergantung pada penangkapan ikan. Lebih dari 96% responden rumah tangga terlibat dalam perikanan, dan lebih dari 76% responden menilai menangkap ikan sebagai pekerjaan utama mereka. Hasil memberikan bukti empiris bahwa penutupan terumbu tradisional dapat memenuhi beberapa tujuan konservasi. Ini menunjukkan bahwa pembatasan penangkapan jaring dan tombak secara berkala memiliki efek positif bagi spesies ikan. Akibatnya, sistem manajemen mempromosikan ikan yang lebih besar dan lebih dewasa, dan ini harus meningkatkan reproduksi dan perekrutan ke daerah-daerah karang di sekitarnya. Menurut Rus 2002. Oleh karena itu, jika panen di Ahus lebih intensif atau lebih sering, kemungkinan penutupan tidak akan menghasilkan manfaat konservasi yang nyata tersebut untuk stok ikan. Asalkan panen terus dilaksanakan hanya periode singkat dan pada basis yang jarang. Namun, dalam hal ini nomorer lebih dari 2 atau 3 kali per tahun. Pembukaan daerah tertutup mungkin hanya memiliki efek kecil pada populasi ikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama beberapa generasi, penduduk Kepulauan Ahus telah melarang tombak dan penangkapan ikan di dalam 6 wilayah perairan laguna mereka. 1 hingga 3 kali per tahun, ikan dipanen sebentar dari daerah terbatas untuk menyediakan makanan untuk acara-acara seremonial. Yang kedua yaitu pendidikan lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat. Pentingnya pelajaran konservasi dan pembelajaran untuk ungkapan konservasi lingkungan di daerah Sagara Anaka. Dalam upaya melakukan konservasi untuk pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, pastinya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian di jurnal ini menganalisis tentang yaitu 1. Karakteristik daerah aliran sungai dan wilayah Sagara Anaka. Yang kedua, perilaku konservasi lingkungan dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, relevansi subjek konservasi untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah atas. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah survei dengan menganalisis bentuk konservasi dan partisipasi petani. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa daerah Sungai Sagara Anaka ini berfungsi untuk berbagai kegiatan seperti perikanan, pariwisata, olahraga, dan transportasi. Sampai sekarang, konservasi dalam bentuk reboisasi belum dilakukan dengan maksimal karena diduga menyebabkan rendahnya produksi tanaman para petani di sekitar Sagara Anaka. Untungnya, berbagai bentuk konservasi telah dilakukan oleh masyarakat. Bentuk-bentuk konservasi yang berbeda untuk setiap bagian dari daerah aliran sungai tergantung pada kondisi fisik dan kemungkinan untuk pengelolaan tanah. Namun, subjek konservasi dalam penelitian ini kurang relevan dengan pengajaran dan materi pembelajaran tentang konservasi lingkungan. Untuk mengembangkan pelajaran dan pembelajaran, materi muatan lokal harus menjadi sumber pembelajaran bagi siswa khususnya siswa kelas 11 SMA. Dengan cara ini, siswa akan didorong untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.
partisipasi masyarakat, dan melestarikan lingkungan Sagara Anaka mendorong manfaat berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong dan membimbing masyarakat untuk melakukan konservasi lintas bagian dan terpadu, melibatkan masyarakat dan lembaga penelitian. Kemudian yang ketiga, akuntansi untuk dampak konservasi pada manusia kesejahteraan. Kerangka kerjanya yaitu mencakup 3 kondisi. Yang pertama, mengejar tujuan, memenuhi kebutuhan, dan mengalami kualitas hidup yang memuaskan. Penggunaan sumber daya alam membentuk identitas manusia ketika mereka berusaha membangun kehidupan mereka dan mencapai gagasan mereka tentang apa artinya hidup dengan baik dan konteks ekologi tertentu. Konservasionis terlibat dengan kesejahteraan manusia karena berbagai alasan untuk mendapatkan legitimasi di mata donor, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat setempat. Karena hasil konservasi seringkali ditinggalkan jika pandangan dan kebutuhan masyarakat dipertimbangkan. Dan untuk menentukan apakah intervensi benar-benar menghasilkan hasil positif bagi manusia dan juga alam ada 4, yaitu 1. Pengembangan kesejahteraan berbagai konsep. 2. Menerapkan kerangka kerja WED. 3. Perubahan kesejahteraan dari waktu ke waktu. 4. Arah masa depan. Terima kasih.